Oke, sudah bersama Menho. Cuy. Kuda jantan. Kuda jantan. Wah, kuda jantan, weh. Emang itu ya, Bang? Kuda jantan ya? Enggak sih. Jauh banget sih. Oh ya, kenalin dulu Bang kepada penonton nih. Siapa nih main horse nih dari personil-personilnya nih? Iya. Ada 2 orang di sini. Saya Apin. Aris. Saya Pitoy. Main horse. Siap. Ini emang nggak berdua kan? Enggak. Jadi kebetulan basisnya lagi mungkin udah mau lebaran, mau puasa. Pulang Ziarah. kampung. Oh ziarah, iya. Terus gitaris kita kebetulan lagi merantau, Wow. menata masa depan. Asik. Berarti nggak balik-balik dong, Pak? Kayaknya balik sih, Balik. lebaran balik ya. Oh iya, Lebaran pasti balik. Lebaran pasti balik ya. Oke, buat main horse ya, Bang ya. Abang Kevin. Ya. Siapa? Bang Afin. Bang Afin dengan Bang Aris, Aris. ya. Bang Afin, boleh diceritain dulu nggak sih atau Bang Aris ya? Ini main horse ini asal muasal terbentuknya nih kayak gimana sih? Kok bisa terbentuk main horse gitu? Dulu tuh sebenarnya aku atau saya atau Waduh, bebas. Waktu itu dulu tahun 2017 sebelum itu juga saya ada di band namanya Staircase. Nggak sempet rilis, nggak sempet bikin karya sih. Oke. Cuman waktu itu sempet bikin riff untuk mau bikin lagu nih, mau rekaman. Cuman nggak sempet. Dan akhirnya saya yang awalnya drummer di Staircase beralih jadi gitar vokal, terus otomatis nggak ada drummer dong band ini ya. Iya. Dan akhirnya ngajakin Haris di tahun 2017 ya Riz. Ya, 2017. Ngajakin Haris, terus ya sebenarnya dari Staircase itu cuman ganti vokalis dan drummernya jadi vokalisnya gitu. Oh gitu. Dan nambah si Haris sebagai drummer. Oh, sebagai Iya. drummer ya. Berarti yang 2 lagi ini posisinya? Nah, si Pandu yang enggak ada lagi. Udah ganti ya. Si Pandu yang di Jakarta itu memang gitaris juga di Staircase. Oke. Dan di Main Horse juga sebagai gitaris. Terus ada namanya dulu Fauzan, dan digantikan dengan teman kita almarhum Dovan. Terus akhirnya ditetapkan Zikri yang nggak bisa hadir pada hari ini sebagai basis kita. Sebagai basis. Oh, berarti itu udah termasuk pembagian job desk ya? Iya. Bisa dibilang kayak gitu ya? Iya. Ya gitulah sepak terjangnya Main Horse dari 2017 sebenarnya. Oke. Nah, 2017. iya 2017. Lu ngapain 2017? Kuliah. Tapi nggak selesai kan? Wow. Kan 2017 masih jalan. Masih jalan. Itu jalan kaki. Jangan nggak selesainya. Oh iya. Sorry. Jadi itu emang ubah nama aja jadinya. Iya, secara kasar iya sih. Secara kasar. Ya, karena ada beberapa personil yang emang masih Staircase ya, si Pandu ya. Pandu dan saya sendiri gitu. Cuman ya emang Staircase-nya memang nggak lanjut lagi. Oh gitu. Itu dari apa namanya? Selain kayak misalnya abang vokal atau abangnya apa? Bang Aris. Aris. Ya Drummer. Selain itu ada pembagian job desk lainnya nggak? Kayak misalnya abang di sosial media Oh iya, gitu. kebetulan saya sendiri juga yang ngurusin sosial medianya. Sibuk. Sibuk. Bang Aris yang ngurusin TikTok-nya enggak? Iya. Belum ada. Belum ada. Oh bisa ide. Ide bagus Ide gitu ya. bagus ya. Jadi cuman itu aja. Soal keuangan gitu nggak ada pembagian-pembagian gitu. Saya semua sih sebenarnya. Kalau penulisan lagu juga sih sebenarnya. Dibantu dong Bang Aris. Kan Haris sudah membantu banyak. Oh iya. Kalau saya Haris kan nggak bisa main. Oh iya. Ini kita terakhir produksian musik video juga. Nah, itu itu. kita banyak kolaborasi sama orang juga gitu. Banyak bantuan dari teman-teman juga. Itu ya. musik video yang mana tuh Bang? MV yang mana tuh? Yang ini, yang single kita satu-satunya yang Wah, rilis ya. gila. Kita masih ada single kayak baru ada single.
Terus juga sekalian kemarin rilis sama musik videonya. Sama musik videonya. Itu kita collab sama siapa aja, Vin? Sama kita menggait si Abel Kazao Oke. sebagai videografernya, terus editing ada Fajar Ramadan editing, terus siapa lagi ya? Iqbal Ramadan masuk nggak? Ilham juga Oh bantu. iya, Ilham Banyak juga bantu. teman kru yang bantu. Aji, Ilham. fotografer BTS ya, terus siapa itu? Waduh. BTS behind the scene. Oh, behind the scene. behind the Gua scene. kirain Bukan, berarti bukan, BTS. Bukan. Pas dia lagi dalam mic di itu. Iya. Bukan. Terus siapa tuh yang bikin itunya, yang behind the scene, videografernya? Siapa ya namanya? Raffi. Ahmad. Ya itulah. Ya, jadi yang video behind the scene-nya juga kebetulan saya sendiri yang edit. Tapi dibantu tag juga sama teman si anak magangnya 3AM. 3AM juga support gitu. Support juga ya. Oh iya, kebetulan juga tadi kita sempat cerita ya Bang ya, maksudnya Bang Aris itu pun sekarang lagi ada job di 3AM ya? Atau memang buka apa atau collab nggak sih atau gimana sih itu? Yang mana sih? Yang sekarang di 3AM? Oh sekarang, iya kebetulan lagi kerja sih sebenarnya. Kerja ya. Oke. Lagi buka cabang ya. Cabang ya. Waduh, cabangnya apa tuh? Iya, nama perusahaannya Trigo gitu. Oh, Trigo. Jadi ada unit bisnisnya salah satunya di Padang bertiga gitu. Kita kembali ke Main Horse. Iya. Oke. Nah, di luar Main Horse sendiri ini ada band-band lain nggak Bang? Maksudnya emang fokus di Main Horse aja atau gimana? Oh, mungkin Giovin pernah main sebelumnya di mana gitu, band gitu, apa ya. gitu ya. Aris juga sih. Ya kalau dari sayanya, saya sebelumnya ada band namanya Sporadik. 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 Gua pernah dengar tuh. Iya, Sporadik. Terus ada Emma Haven. Oke. Yang kebetulan dua-duanya emang gak lanjut sih karena udah mencar-mencar dan udah ada yang di surga juga satu. Oh, iya. Terus Aris gimana Aris dulu? Dulunya main sama Awareness. Oh, Ya. Dan kalau sekarang juga ada selain Main Horse, saya sendiri juga ada di Somdayong sama di Injecting Wave. Waduh, banyak project mungkin ya. Iya nih sih. Yang penting cuan. Diborong. Boro-boro anak band punya cuan. Iya sih. Ngapain sih? Oke, kalau bicara Main Horse nih Bang ya. Nah, Main Horse ini sendiri kalau ditanya genre ini genrenya apa sih sebenarnya? Coba jelaskan. Influence-nya kemana? Kalau secara referensi, Iya. kita itu ya biasalah kalau band rock kan banyak ya. Pecahan-pecahannya tuh kita tuh lebih yang kayak yang new wave-nya, yang modernnya lah. Ya contoh ringannya kayak Arctic Monkeys, ya The Strokes. Cuman lebih spesifiknya pengennya lebih yang kayak Queens of the Stone Age, King Gizzard gitu. Wow. Berarti itu gimana ya cara ngomonginnya? Kalau masalah genre susah juga ya Bang? Susah sih itu sebenarnya, kayak ya belum tentu juga di album selanjutnya. Album pertama belum keluar. Iya, Jadi belum album keluar. yang keduanya pun belum tentu juga itu referensinya gitu loh. Selalu berubah-ubah sih sebenarnya. Iya, random aja. Iya, random sih sebenarnya. Random ya. Sebelum random ya. Nggak terpaku sama rock yang kayak gini gitu loh. Iya. Masih linear di rock lah Iya, gitu maksudnya. Bukan random ke sini juga. Iya. Tiba-tiba kita main pop gitu, enggak gitu juga Nggak gitu ya. Tapi bisa jadi. Kalau menghasilkan, wow. Iya. Itu dari selera pribadi. Iya, kebetulan yang produce, yang arrange musiknya saya sendiri gitu. Jadi ya yang mana yang enak aja lah gitu. Oh, berarti bisa dibilang ngikutin pasar juga atau gimana tuh? Enggak juga Selera ya. pribadi aja. Selera pribadi. Pribadi sih, ya? iya. Pribadi ya? Heeh. Gue nyiptain suka-suka gue gitu. Iya. Waduh, keren sih, keren Main Horse. Oke. Nah, untuk single pertamanya Main Horse nih, yang mana? Analog City. Analog City. Oh, Analog Analog City dirilis bulan November kemarin. Tahun kemarin. Analog City. Aku mikirnya kemarin itu EP loh Bang. Oh. Oh, bukan Bukan sih, terlalu meriah sih sebenarnya. ya, buat single kan. Iya buat single Tapi ya. kemarin itu kan sempat bikin apa ya? Bikin screening di apa ya? Di Menes ya? Iya, di Menes. Iya. Ya soalnya nggak tahu sih waktu itu kayak
ngebikin rilis party itu karena lumayan lama juga pengerjaannya kayak Iya. nunggu gitu, nunggu pandemi kelar gitu. Kelar ya, Iya. iya sih. Kayak kapan nih? Syutingnya juga Ramadan tahun kemarin. Iya. Oh Iya, serius? Serius. pas lagi bulan Ramadan juga syutingnya. Lagi pada apa tuh nggak terlalu sibuk-sibuk banget lah gitu. Siang-siang gitu ya minum es. Oh enggak gitu ya. Sembari ya. Sembari. Aduh. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita bicara Analog City nih Bang. Ini Analog City itu apa gitu? Bisa dijelasin nggak sih? Nah, coba. Analog City. Ini Kenapa nggak Bang Aris aja? songwriternya. Oh, Ya. oke, siap. Secara background lahirnya lagu itu sebenarnya ada pas tahun 2017 itu juga sebenarnya. 2017. Iya, jadi waktu itu ya bikin lagu pas lagi ngejar setoran nih ceritanya, ngambil setoran ke orang gitu, kerja lah pokoknya. Kerja panas-panasan terus ya mikir aja gitu pas ngegas motor Matic. Lagu nih gitu loh. Oh gitu. Iya, lagu nih gitu. Jadi idenya ini munculnya tiba-tiba aja Iya ya? tiba-tiba aja lagi panas-panasan di Jalan Katip Sulaiman. Padahal aku mikirnya gini loh, Analog City gitu. Tapi karena ada di entah itu di cover Itu proses lah apanya ya apa? Oh, proses apa tuh inisiasi penciptaan lagunya kayak gitu tuh. Oke ya. Terus ya di dalam lagunya tuh bercerita tentang Kota Padang secara menyeluruh sih kayak Iya. gimana ya? Analog analog itu kan dia memang kuno. Iya kuno ya. Iya. Old school ya. Ya old school. Iya. Tapi bukan berarti itu murahan. Iya. Iya. Ya sama seperti Kota Padang. Istilahnya kenangannya banyak. Betul. Nah itu segala Iya. macamnya value-nya ada gitu ya. Padang kan nggak kota yang bergerak cepat. Iya. Kota yang santai. Yang santai ya. Ketawa ketiwi, males-malesan gitu. Anak-anaknya mager-mageran. Bisa lagi motor-motoran kepikiran kayak gitu. Gue nih motor-motoran bengong, Steba, si pengaruh gitu. Kadang nggak nyadar gitu. Udah nyampe Payakumbuh. Pulang gua. Pulang langsung. Bisa. Oke. Nah, jadi kalau diceritain kembali nih Bang, itu kan Analog City itu menggambarkan sebuah kayak gimana? Kota Padang ya berarti ya? Iya, Kota Padang. Nah, tapi itu emang ada dari keresahan juga nggak di dalam lirik-liriknya Pasti. tadi? Ada ya? Pasti karena yang dirasain waktu itu saya umurnya 17. Karena tahun 2017. Ya waktu itu kayak kayak ya di umur yang nggak ada yang bohong, umur baru masuk menginjak 20 itu waktu itu kayak wah ini udah nggak bisa main-main lah gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya sekarang tetap main sih. Ya, terus keresahannya tuh kayak ini kayak gini-gini aja nih di sini ya gitu. Kayak nggak ada apa gitu produktivitas lain main band atau apa gitu. Main bandnya gitu-gitu aja kan kalau di Padang, kalau boleh jujur. Iya sih. Ya gitu sih kalau kurang lebih. Oh, berarti dari keresahan tadi lu tuangin ke lirik-liriknya di Analog City tadi. Ya. Gitu. Setelah pribadi. Punya ambisi yang besar tapi bukan di kota yang tepat. Ya. Nah, itu tuh. Untuk bapak-bapak apa kita ya tolong ya. Enggak. Apa? Mana tahu anak-anak muda sekarang udah mulai banyak kreatif, Pak. Mana tahu. Ya enggak. Iya kan, bener kan? Nah, Analog City ini berupa digital atau udah ada fisiknya? Masih digital aja karena single kan. Itu tuh Analog City itu termasuk dalam salah satu single dari album kita yang akan datang sih. Iya, jadi kita nih mau bikin album. Cuman itu single dari albumnya itu sebenarnya. Iya. Cuman albumnya ini belum kelar sebenarnya. Oh, berarti kayak sama kayak gini enggak sih? Openingnya ini nih. Iya. Gitu. Perkenalannya ya. si Main Horse itu sama Analog City itu. Gitu. Nyambung gak sih sama yang di IG? Nyambung.
Yang Apa kata-katanya? yang mana tuh? Anal City. Yang enggak yang di IG. Yang di bio ya. Yang oh enggak ya? Beda ya? Yang mana? Yang debut Oh iya. Oh di bio, iya, di bio iya, ya. iya. Kan ada ya di bionya itu debut album coming out soon gitu. Coming ya. soon ya. Iya. Itu tuh salah satu ya perkenalan kita lah sebagai main band gitu. Kita kan nggak mungkin ngeluarin albumnya dulu nih gitu. Kenalin dulu bandnya siapa dulu. Nah, tapi kalau kita balik nih ya, kita balik ke nama Main Horse ini nih. Kenapa Main Horse gitu? Why? Kenapa? Kenapa dikasih nama main horse? Ini kalau gue mikirnya maksudnya Main Horse, oh laki-laki kuda, gimana sih? Ya biar itu aja kalau saya kebetulan saya lagi sih yang ya. Soalnya pengennya tuh nama bandnya tuh yang satu kata aja gitu. Satu kata aja, nggak ada Gampang yang diingat juga ya? gampang diingat. Terus mikir apa gitu, terus ngeliat-liat referensi yang tadi itu tuh yang kayak Arctic Monkey, The Strokes gitu kan, atau Queens of Stone Age tuh kayaknya dia tuh objek gitu, namanya objek gitu. Tapi objeknya apa dulu? Apa gitu. dulu nih, gitu. Mau objeknya makhluk hidup kah atau benda mati gitu? Ya kepikiran aja gitu, main horse keren ya gitu. Oh, berarti nggak ada artinya. Nggak ada. Gimana? Keren-kerenan aja. Jadi mau disebutin arti asli ya? Boleh. Tapi itu sih sebenarnya kan penonton juga pengen tahu gitu kan. Teman-teman mungkin Sebenarnya lu juga pengen tahu banget. Iyalah. Kepo. Itu tadi berarti arti apa buat press release tadi. Buat press release itu bahasa amannya. Iya, Tapi kalau bahasa artinya aman. apa? Artinya itu ya Haris tahu juga sih sebenarnya. Cuman Agak kembali nyeleneh, lagi. agak nyeleneh sih. Iya. Sebenarnya. Cuman kembali lagi ya itu tadi lagi makan siang. Makan siang. Emang diniatin buat nyari nama band. Apa ya nama band yang bagus ya? Terus mikir-mikir ke belakang tuh sering bercanda-bercanda sama temen tuh kayak biasalah kalau tongkrongan tuh ada tuh kata-kata yang Iya sih. masing-masing tongkrongan tuh punya kata-kata yang Spesifik lah ya. iya Kata-kata gitu yang kata-kata. Wah, kalau ada kata-kata ini kayaknya bukan tongkrongan ini nih. Nah iya. Itu tuh dulu teman-teman sering nyebutin menhor. Menhor. Pernah menhor itu. Oke. Menhor ini apa? Dari asal kata menor. Kata apa? Menhor itu artinya mendadak Horny. ya. Oh, gini. Anjir. Jadi, Mendadak hor. menhor terus mikir terus lagi nyuap dendeng lagu Gila, hijau gitu. Dendeng lagu hijau lama nih. Boleh ya bahasa Minang ada? Boleh. Dikit-dikit aja Dikit ya. nggak apa-apa. Menhors keren tuh gitu. Ya gitu. Harus dari menhor ya. Mendadak horny nih sekali. Sama kayak apa ya teman Wow, ya. Said ya, Said. Sange. Sering sangean. Said sering Nggak sange. mendadak horny mulu kayaknya. Oh, horny mulu ya, bukan mendadak horny. Mohon maaf ya teman-temannya. Emang kayak gini adanya. Nah, balik ke Analog City tadi itu udah ada musik videonya ya. Udah. Konsepnya apa? Konsepnya Dari ya. musik video itu. Konsepnya tuh awalnya tuh di intro lagu itu kan bangun, siap-siap, terus Vespaan, terus ketemu teman-teman ya, ketemu si Haris, ketemu si Zikri, terus tiba-tiba di dalam mobilnya si Pandu, mobil PW-nya papanya si Pandu, gitaris kita. Ya kita itu aja kayak jalan-jalan terus ngelakuin hal yang seneng-seneng lah. A Day in My Life. Wah, lebih kurang menggambarkan kepapadan. Tapi Day in My Life emang main horse-nya nih. Ya, terus dan tiba-tiba di ujung lagunya tuh kayak kita apa yang di video itu kebetulan saya kayak bangun tiba-tiba gitu. Bangun terus ternyata yang senang-senang itu cuman fiksi. Oh. Cuman di dalam mimpi lah Mimpi gitu. ya, imajinasi. Ternyata pas bangun, wah, uang kosan belum bayar nih. Iya, udah siangan. Udah kesiangan nih. Siangan gitu. Oke. Anjir. Oke. Kalau berarti kan memang Abang Vin yang memang ciptain liriknya ya? Iya. Itu memang
sempet ada juga nggak sih maksudnya, atau mungkin buat next nih ada keresahan-keresahan juga yang bakalan dibikin untuk lirik-lirik dari Main Horse gitu? Iya, Pasti pasti ya. sih. Kalau nggak resah ngapain dituangin ya? Dituangin, ya. Ngapain diceritain gitu? Kami ceritainnya dalam bentuk lagu, 10 lagu. ya, 10 lagu ya. Emang kalau band kebanyakan vokalisnya yang agak banyak kerja ya, gitu. Mikir-mikir. Soalnya dia juga yang ngebawain gitu. Iya, sih. seharusnya. Iya. Kalau dilihat-lihat sih kebanyakan band yang saya ikutin sebagai referensi ya kayak gitu. Iya. Iya. Jadi ya memang prosesnya lama dari pembuatan lagu Analog City itu dari tahun 2017, rekaman 2020 dan pas pandemi. Terus 2022 baru rilisnya. Karena pandemi udah kelar juga kan. ya. Dan kita baru bisa syuting gitu. Itu kalau misalkan ditanya nih Bang, Main Horse ini udah pernah manggung di mana aja nih Bang? Udah yang pasti di Main Space. Main Space pasti Iya, dong ya. itu pertama kali kita manggung di Main Space. Terima kasih buat Main Space. Respect. Respect ya. Iya, terus di Menyala juga pernah. Menyala. Opening Menyala waktu itu ya. Ya Riz, ya? opening menyala, 2 kali menyala. Iya, 2 kali. Itu soft opening atau memang grand opening? Emang grand opening Wow. waktu itu. Kalau mau lihat bisa dilihat di highlight di Instagram. Iya bisa. Instagramnya apa tadi Bang Main Horse ini? _Main Horse _ lagi. Oke, siap. Berarti kalau untuk manggung sini nih memang selain yang gede deh, Iya, event-event besar. event besar deh. Belum sih. Ya. Ya kayaknya kalau buat kita sih karena produknya cuman satu, kayaknya belum afdol juga sih kalau belum ngeluarin album belum bisa sih. Belum bisa ya. Iya. Nah, udah punya fanbase belum? Wah, ini nih. Waduh. Fanbase. Ada tuh Horse fanbase. Lover. Oh, ini Main Horse Lover Enggak semua. yang Gimana? yang mana sih tadi ya? Kayaknya Gelap orangnya ya, pergi gelap ya. Iya, orangnya pergi deh tadi. Kebetulan dia udah beli bajunya sih. Oh, Iya. oh udah ada merchandise-nya juga ya Bang? Iya, Udah udah sih, ada. Udah ada. Itu bisa dilihat di mana tuh atau bisa beli di mana tuh? Dapetin di mana? Kebetulan kita kemarin pre-order udah sold sih sebenarnya. Cuman untuk kedepannya kita mau nyetak lagi sih dan Pre-order berapa yang pertama ya kemarin? yang pertama, ya. yang besok mungkin kita bikin lagi ready stock tapi dengan ada desain barunya juga gitu loh. Yang bajunya yang desain yang kemarin nih, yang pre-ordernya kan udah sold tuh. Iya. Dicetak lagi terus nambah desain baru lagi mungkin. Itu dalam bulan ini kah atau memang dalam bulan depan pas lebaran atau gimana tuh? Mungkin mepet itulah rilis album baru. Album baru ya. Ya mana tahu kan kalau misalkan mau Lebaran. mau puasa lebaran gitu. Tahu ada gitu. Enggak ada, enggak ada. Kita break dulu ya sebentar. Kita dengan azan Isya bentar ya. Iya. Oke, kita kembali lagi nih ngolek tipis-tipis bersama Main Horse. Karena tadi break azan Isya dan kita sudah gibah-gibah juga tadi ya Bang. Di belakang layar. Di belakang layar ya. Sudah banyak menggibah ya. Iya. Pengen tahu? Nggak usah tahu. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi ya sebelumnya itu Main Horse Ini ada pertanyaan dari netizen nih. Wih. Soal baju. Kok kayak gitu? Yang benar. Yang dewa apa tuh? Soal bajunya Main Horse nih. Nah. Kenapa kayak tulisan Marlboro? Aduh. Kita sebenarnya nggak itu ya. Waktu itu lumayan pusing juga untuk mikirin merch-nya kayak gimana gitu. Dan di Padahal sini fontnya kayak hilang. Iya kan? Lupa. Iya, padahal fontnya kayak gini. Apa? Film horor gitu. Iya. Oh, kenapa Marlboro gitu? Iya. Waktu itu kayak desain baju kayak lumayan pusing juga sih kayak kalau gambar dari awal kayaknya susah juga mau ngebriefing sama desainer itu kayak apa gitu, mau kayak gimana nih artnya kayak gini. Terus ya simpelnya kayak mending rip off aja deh gitu, rip off Marlboro aja deh gitu kan. Marlboro 8 huruf, Main Horse juga 8 huruf kan. Ya udah ambil. Sama-sama M ya. Iya, sama-sama M juga kan. Ya udah, gitu aja gampang. Biar gampang diinget juga. Iya, gampang iya, juga. Iya. Dan Sangat mudah-mudahan gampang sekalian. Dan Sekalian Marlboro promo. juga mau jadi apa ya? Wow. Wow.
Wow. Siapa tahu. Siapa tahu Iya. ya. Boro-boro Yes. Oke, kita balik ke pertanyaannya tadi. Nah, jadi main horse ini udah punya fanbase belum, Bang? Nah, ini nih, kan belum dijawab belum. Fanbase nggak? Iya, fanbase. Enggak lah, kayak ya enggak deh. Enggak ada sih. Enggak ada sih. Kita kan masih Kan ini ya. masih kacung gitu. Waduh, jangan kacung dong. Nah, emang Masih iya, kan? kita papan bawah. Waduh, Bukan papan atas, kita papan bawah. Oke. Atau memang ada keinginan. Mulai pecah ya, Pecah ya? Habis gibah kan. Habis gibah ya, mulai Iya. pecah. Iya. Jadi ada planning nggak sih buat main horse ini nantinya? Oh, harus ada fanbase nih misalkan. ada nggak gitu? Ya kita boro-boro mikirin yang kayak gitu Enggak ya. ya. Kita Kayak, fokusin ke produksi aja Iya, sih kalau produksi bisa. aja sih, Biar ya. organik aja sih. Organik, sebenarnya. iya, iya. Organik aja. Oke. ya, sahabat main horse. Waduh. Yang bikin band sendiri. Yang manggil band sendiri kan sahabat main horse. Nah, Atau para host ya? untuk album yang akan datang itu ada rilisan fisiknya nggak? Ya pastilah. Ya kita sebenarnya kayak masih mikir mau lempar ke label atau mau jalan sendiri, bener-bener indie. Ya kita belum mikirin lebih jauhnya gimana sih. Tapi yang pasti kami masih fokus nyelesain 5 track lagi nih. 5 track vokalnya lagi. Itu kapan sih? Nah, ini nih. Itu Ini nih. kapan? Pertanyaan yang Kepo. sering ditanyakan. Iya. Sering Iya. gitu, Sering selalu. ditanyakan. Ya biar orang penasaran aja sih. Tapi nggak juga sih, pengen cepat selesai juga sebenarnya biar bisa cari kerjaan. Iya pasti. Biar banyak cuan. Iya kan lama. Iya. Oke. Kalau nggak tawarnya di ini ya. Enggak. Oke. Untuk main horse sendiri ini personal ya kan, yang ada di sini kan Bang Alvin sama Bang Haris. Nah, ini Bang Alvin dan Bang Haris ini dapat support nggak sih dari keluarga kalian? Ini masalah ngeband deh. Iya, soal band. Iya gimana ya, support kan dulu main band tuh, main musik tuh kan dulu apa ya, kayak disokong lah sama orang tua buat hobi ya. Ternyata ya memang dari dulu emang suka musik ya udah. Terus akhirnya ya orang tua akhirnya tahu nih karena main horse ini udah mulai serius gitu juga, karena sampai bikin video klip. Itu udah mulai serius juga, terus sampai sering ditanya di mana albumnya kelar ya. Itu dari saya ya, nggak tahu dari Aris nih gimana. Riz gimana Riz? Aduh, didukung apa enggak ya? Gimana? Dari awal ngeband mungkin. Oh ya mungkin baik dari awal ngeband ya. Biasanya kalau sama orang tua pasti didukung juga, apapun kegiatan pasti didukung. Didukung. Ya. Selagi hal yang positif. Lagi hal yang positif. Ya. Kalau pacar dukung nggak? Pastilah, kalau nggak ngedukung ngapain dipacarin? Tapi suka komplain pasti. Enggak. Oh enggak. Oh, kamu ngeband apa ya? Oh, mendingan ngeband ya? Kalau aku. Pacarnya anak Ini band pasti ya? nggak suka kan sama cowok ngeband pasti. Enggak sih. Suka juga kok. Atau pernah disakitin? Wah, Sama anak band. Anak band. biasanya sering terjadi tuh. Malah nge-PHP-in anak band. Wow. Lupa. Pak thumbnailnya ya Pak ya. Mungkin HP-in anak band nih. Mukanya begitu nih Pak. Ntar kan nggak nonton lagi. Pak. Oh iya. Oh berarti memang support ya keluarga Bang Haris sama support. Bang Alvin ya. Iya. Itu secara maksudnya wah nih 2 juta nih. Misalkan Oh, ngeband enggak, nih. enggak. Enggak gitu juga ya? Enggak gitu. Enggak, Ya cuman gitu kayak juga. ya ngeband lah gitu. Ngeband. Enggak apa-apa ngeband lah gitu. Kuliah nggak usah gitu. Wow. Support ya. Oh enggak gitu. Tetap enggak gitu-gitu juga. Enggak gitu juga lah ya. Ya Boleh kegiatan selain kuliah, tapi yang penting kan kuliah selesai juga. iya. Enggak ganggu pendidikan lah intinya ngeband. Tanggung jawab ke orang tua. Ya. Tahu waktu. Berarti ini kalau bahasa pendidikan nih Bang Haris sendiri udah selesai nih? Udah selesai. Kalau Udah Alvin? selesai. Udah selesai juga. Selamat datang. Kegiatan selain ngeband apa? Kerja. Haris kerja. Kerja. Masih pengangguran.
Tapi kalau Sama. gua enggak. Tapi kalau gua nih ngeliat Balvin ya, bucinnya minta ampun deh, serius. Lo. Kemana-mana, wah kemana-mana cuy. Setiap kali gua Kegap ya? Iya kegap terus sama ceweknya gitu. Cewek suka bawa kucing gitu ya. Bukan yang ngomong ya. Wah, Kalau pacar saya nonton nih. waduh. Oh iya. Emang bucin. Iya nggak sih Bang Aris? Nah ini tanya dulu nih, kan Bang Aris lebih tahu nih ya. Kenapa nggak diajak bang? Ya dia kebetulan lagi jadi kru tenan di Swarnaland. Oke, kerja berarti Kerja. kerja. Ya. Nikahnya nggak? Abang kok nggak kerja? Kacau nih abang mau nggak kerja. baru wisuda. Oh enggak. Gantian ya hostnya. Kan kalau sekarang kan masih Simatupang. Baru selesai ya. Baru Iya, selesai. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Waduh, cocok panggilan dong. Iya, ada panggilan kita ya datang gas Gas. lah ya. Ngamen gitu. Baru juga ini kan pindah dari D3 ke S1 Iya, juga. dulu D3 Pendidikan, S1. ya. Ya 8 tahun. Tapi 8 tahun. Aduh, sama juga bohong. Bisa anak-anak kuliah mah kayak gitu. Gue juga Bang D3 cuma 5 tahun loh. Wow. Dia 5 tahun. 5 tahun. Gobloknya. Wow. Mending Bang daripada ini. Wow. Wow. Ini Jelas. gimana? Oh, jelas ya nggak selesai. Jelas nggak selesai. Oke, nggak Jelas, selesai. Dia Iya. nggak selesai. Aduh. Ini sih parahan gue sih. Buang-buang duit anjir. Oh, iya sih. Dek, lanjut. Lanjut. Mau nanya suka duka main horse nih. Suka dulu atau duka dulu? Duka dulu. Duka dulu ya. Duka Boleh. dulu kayaknya ya karena yang kita sempat nyebut tadi yang almarhum tadi yang itu dia kebetulan basisnya main horse juga. Iya. Ya itulah jadi kayak 2019 dia pergi meninggalkan kehidupan. Almarhum. Ya. Tovan Rilon pergi meninggalkan kita, terus kita sempat down lah selama setahun itu kayak nggak ngapain, nggak latihan, nggak nge-jam apa. Ya produktif lah selama setahun. Selama setahun dari 2019 sampai 2020 itu kayak main horse di vakum dulu ya gitu. Dan lucunya waktu itu basis kita sekarang si Zikri pas pandemi pulang dari Jakarta. Jakarta ya. Pulang dari Jakarta. Terus ya saya waktu itu ngobrol lah curhat gitu. Kangen lah sama almarhum itu segala macamnya, gimana nih main horse ini. Waktu itu juga udah rekaman, udah ngangsur rekaman tuh buat si album. Terus taunya dia tiba-tiba beli bass. Kayak tiba-tiba beli bass aja gitu. Difotoin kan. Es, aku beli bass. Oh ya udah masuk aja main horse ya. Gitu prosesnya. Dia, si Zikri masuk ke main horse gitu. Itu sukanya sih, bagian dari sukanya itu ya. Dia suka, kalau dari sukanya apa Riz? Sukanya apa ya suka ya? Apa ya? Sukanya ya karena apa ya? Karena prosesnya lama dan ditunggu-tunggu orang dan ternyata impactnya ya lumayan sih. Untuk sebuah perkenalan band gitu, impactnya ya lumayan sih. Lumayan lah. Sukanya juga langsung dapat ini apa basis juga sih. Iya dapat Tadi, basis, jadi kita bisa masih langsung. circle juga. Sama support sama dukungan teman-teman juga pada ini. Iya. Ini mohon maaf sebelumnya, maksudnya beliau ini almarhum itu meninggalnya karena apa ya? Karena penyakit apa sel darah putih yang berlebihan. Ya saudara putih. Sel darah putih yang berlebihan. Sempat nggak teman-teman main horse nunjukin beliau ini? Ya itu mendadak sih kejadiannya. Iya. Mendadak sih kejadiannya dan kita pun semua shock banget waktu itu. Malam ya? Malam ya. Yang lucunya tuh waktu itu waktu itu saya juga skateboarder kan. Yeah. Jadi waktu itu bandnya hari sebelumnya yang awareness minta anak-anak teman-teman skateboard Main di rilisan launching albumnya album. awareness waktu itu 2019 itu. Jadi lagi briefing tiba-tiba dapat berita gitu terus ya diam dong kan kayak
wah dia udah nggak ada gitu. Berita dari siapa nih bang? Maksudnya dari Beritanya dari waktu itu saya nelpon nomornya dia nih, nomornya dia bukan lewat WhatsApp ya, nomornya dia yang angkat abangnya. Iya, assalamualaikum, Dovon udah nggak ada gitu. Berarti sempat dirawat di rumah sakit juga ya berarti ya? Dalam hitungan jam doang? Enggak. Mendadak dia kalau nggak salah dari luar ya malah. Iya, dia waktu itu pulang dari studi tour lah. Dari duga juga ya berarti. Nggak bisa kita ituin lah. Ya, mendadak lah pokoknya semuanya. Iya. Ya sukanya ya, kalau dari sukanya ya, kalau dari sayanya, dari saya pribadinya, main horse tetap jalan walaupun kesibukannya masing-masing gitu, kayak masih bisa nyisain waktu lah buat main horse gitu. Misi kedepannya pasti juga ada gitu. Mungkin apa kali ya? Ada juga planning mungkin karena ada personel yang almarhum juga gitu kan. Mungkin ada lirik yang memang bakalan dibuat. Pasti. Ada salah satu lagunya yang ya fun fact-nya lagu itu dia yang buat. Wah. Ya, Refnya itu di bagian refnya itu dia yang bikin. Jadi waktu itu lagunya belum bisa kita spill ya. Tapi kita waktu itu sempat pengen ngebawa ini di gigs yang Rise kemarin untuk teman kita Rengga itu. Oke. Ya, terus kita pengen bawain cuma durasi kan. Karena bandnya rame ya, banyak band, ya. Band kan. Lagu itu refnya dia yang bikin, liriknya di ref itu sebagian yang bikin, terus kita ubah lagi tuh biar lagunya kelar gitu. Iya. Sampai akhir itu kita bikin lagi gitu. Mudah-mudahan lah ya beliau Suka. Ya. Amin. Dan beliau juga tenang di sana ya. Amin. Oke, jadi ini juga ada pertanyaan ya dari tim kita juga, tapi disensor di sini. Ini personalnya buat Bang Haris sih kayaknya. Nah, ini out of topic dulu ya Bang ya, maksudnya dari Horse ya. Bang Haris kan dulunya di Awareness ya. Nah, apakah Main Horse ini project alter ego dari seorang Haris? Bagaimana nih? Nah, gini nih. Sebenarnya dibilang alter ego enggak juga. Karena awal ketemu sama Gilvin itu dikenalin awalnya, dikenalin. Nah, karena tertarik aja sama genrenya. Oke, karena tertarik kan. Waktu itu dikenalin sama Bang Taras ini. Dia circle-nya dekat semua itu. Jadi Bang Taras ini kan punya band. Bandnya If. Si If ini punya personil, gitarisnya itu Bang Viko, abangnya si almarhum Dovan. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau ditanya soal alter ego atau gimana, sebenarnya Main Horse sudah dibentuknya waktu Awareness masih produktif. Ya betul. Nah, 2017 itu Awareness belum launching malah. Tapi udah sering latihan. Iya, udah latihan juga. Jadi double kan latihan Awareness, latihan juga. Yang itu tuh sebelumnya juga pas 2016 Staircase manggung ada Awareness juga. Oh gitu. Jadi ketemu awal sama Awareness tuh kayak gitu. Jadi saya jadi saya ngeliat kayak yang saya juga drummer di band itu juga ngeliat Haris, wah Haris serius juga nih main bandnya gitu. Kayak dia punya main drum, alatnya lengkap ya. Serius bisa nih gitu. Bisa nih dipakai. Bisa nih gitu. Bisa banget. Kan sampai sekarang dipakai. Waduh. Anja mau tahu cara makainya? Oh enggak. Lebih bisa tuh. Waduh. Aduh. Emang mau sama anak band gue? Bukannya sering di PHP-in. Silakan Bang tanya langsung. Jangan ya. Jangan ya. Boleh. Oke. Kan udah lengkap nggak sih? Lu masih ada nggak sih yang pengen ditanyain? Itu pemain horse-nya sendiri gitu. Nah lo. Ada iklan Ada dulu nggak? Ya? Ada yang nanyain saran Kak? Atau Hanif boleh? Boleh bebas selain Main Bebas Horse juga ya, udah selain boleh Main lah ya. Horse ya. Kalau memang udah nggak ada lagi soal Main Horse boleh yang lain lagi. Gini deh, ini status nih. Di luar Main Horse. Di luar Main Horse ya. Status gitu, maksudnya Bang Haris ini udah punya cewek? Untuk saat ini belum. 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 Siapa?
Bang Aris? Nah ini nih, berarti dari pandangannya udah nih. Belum. Yang kemarin siapa itu? Teman itu teman. Yang sering jalan itu kan. Yang sering ke gap juga ya, teman. Kak, Kayak kalau Bang Firdan nggak jelas ya. Ya, jelas. Tolong Pak. Tolong Pak. Atau apa ada ngegapin Bang Aris bukan? Aduh, gap di mana gitu. Iya. Makanya ditanya kan. Ya. Kak, enggak. Enggak ada, coba aja. Siapa kakak siapa? Enggak ada. Bukan FWB ya. Oh, bukan ya. FWB. Bukan FWB juga ya, Bukan bukan. juga ya. Nah, Tapi BO. teman ada, Oh, teman-temanan. Oh, gitu. Oh, anjir, bilang Belum. Maksudnya booking orden restoran gitu bukan Iya, orden. iya, iya. Food with beverage. Nah, Iya. iya. Iya gitu loh. Food with beverages. ganti jadi food aja ya. 3 lawan 1. Iya, 3-1. Bang Aris punya target nikah nggak sih? Nggak punya nikahannya. Lo kan nikahannya lo. Nikah itu kayak jadi target gitu ya. Kan banyak ya sekarang ya. Iya. Misalkan apalagi kan kita abang kan 95 ya? Iya, 95. Kita seumuran. Seumuran Nah, kan ya gitu. Tanya balik. Coba ditanya bisa. Nah, kalau ditanya Bang ya. Ya, kita gimana? Punya target setahun sekarang sih. Oh, ada Wah. target. Pengen ditanya loh. Pengen ditanya. Enggak juga. Oh, tapi pamer. Enggak, Bang Aris kapan? Nah, iya punya target enggak gitu. Kalau target sih kayaknya nggak ada ya. Soalnya kalau cowok ini kayaknya nggak pernah tua sih. ya kan? Jawabannya Sepakat. jawabannya Iya itu kan? semua sih. Iya kan? Cowok. Kita masih produktif soalnya. Masih Iya, produktif kan? kan. Iya. Ntar ya. Kalau cewek. Dan Man Horse belum tour, jadi jangan nikah dulu. Tapi nggak masalah sih. Sebenarnya ngeband juga nggak ngalangin kita buat produktif juga. Karena juga banyak kan senior atau abang-abang gitu. Ya udah nikah. Udah nikah, bawa anak gitu kan. Iya. Gigs itu sebuah kebanggaan kan. Iya, anaknya tapi juga emang nggak bagus. bisa dipungkirin juga kan kalau misalkan punya apa tanggung jawab yang lain gitu di keluarga, ya nggak bisa ditinggalin juga sih. Bijak sekali Bang Aris ini. Cocok ya. Laris yang pendiam. Gak nyangka sih. Saya baru diam-diam aja kan tahunya. Iya. Iya, langsung potongan TikTok. Potongan TikTok kan tadi ya. Kalau Langsung dapet ya. Iya, langsung dapet. Aduh, Nah, bahaya. Bang Vin gimana nih? Kan udah kelihatan kan. Ya, Doi Pak. gitu kan. Iya, saya kan belum kerja, Pak. Pasti itu alasannya. Saya kan walaupun udah disuruh nih. Saya kan belum kerja tapi udah disuruh, tapi saya pengen kelarin album dulu lah minimal. Sisanya terserah. Ini mau- disuruh siapa nih? Ya bapak saya lah. Wah. Orang tua lah. Oh, disuruh nikah. Iya, gimana? Kalau nggak disuruh nikah ngapain disuruh kerja ya kan? Iya juga sih benar. Iya. Udah umurnya. Udah umurnya. Iya, begitulah ya. Jadi Tapi kami emang- gimana? Tapi ya tetap aja nih album harus kelar dulu lah minimal. Iya. Sisanya terserah mau Man Horse-nya lanjut nggak lanjut, tapi kayaknya tetap lanjut. Lanjut ya. Tetap lanjut. Ya nggak mungkin enggak lah. Nggak mungkin enggak. Calon gimana? Calon masih santai. Santai banget itu mah. Santainya sambil kerja. Santai sambil kerja. Iya kan kerjanya itu tumben kerja sih. Oh ya. Oh Tumben Cika, kerja. oh ya Cika nggak Wah, ada kerja kerjaan. apa nih? Wih, sorry. Gak Cika. apa-apa. Kan udah pada tahu juga. Semangatin terus ya Kak Cika ya. Semangatin terus. Ayo cari duit yuk gitu. Iya. Biar pada tahu juga kan. Iya, Siapa tahu itu ketemu di sih jalan. sebenarnya. Ada keuntungannya juga Kak Cika biar Iya. Bang Vin nggak bisa kemana-mana. Mohon dimengerti ya. Dia kan belum mau nikah juga. Wih. Waduh kode ya kode. Belum. Kalau aja gimana? Pertanyaan terakhir nih. Oke. Langsung di skip. Yang ngajar loh. Kamu mau nanya silakan mau tanya. Enggak. Oh, enggak ya. Kan udah bilang kalau cowok kan nggak ada tuanya. Lalu berarti udah tua Iya, dong. berarti. Kita sadar diri aja lah. Iya makanya jangan ditanya ke sini. Oh iya. Harus juga Nggak ada tanya siapa? jawabannya. Loh nggak ada jawabannya? Dia mudah. Oh, berarti kurang jawaban. Oke terakhir nih buat Oke. Man Horse, harapan dan planning Man Horse ke depannya nih. Kelarin album dan tour. Itu pasti. Iya sih. Pengen banget. Iya kayak goals
hidup juga lah, kayak utang kehidupan lah, kayak pengen punya album sendiri gitu. Terus di album itu terus kita tour gitu. Betul ya. Terus dijaring kemana, ke luar kota gitu. Semoga lah terrealisasikan. Baru nikah. Baru nikah. Iya mungkin. Atau nikahnya pas lagi tour. Wow. Gak ada masalah. Sekalian honeymoon. Iya bisa sekalian jadi. honeymoon. Ini kalau versi Bang Haris gimana nih untuk main horse-nya, harapannya dan planningnya nih ke depan? Nikah. Oh, apa main horse? Enggak. Sama sih. Kalau bisa kita emang planningnya emang bakal terus produksi. Oke. Walaupun belum satu album EP ya, targetnya kan terdekat sekarang EP. EP ya. Terus kita bakal garap album juga, ya nggak ada stopnya lah. Kita produksi itu aja sih. Nah, planningnya. Planningnya. Kalau harapan? Ini kan plan tuh. Harapan apa ya? Kalau di sini kita Apa ya? Harapan ya. Ya mudah-mudahan gak bubar mungkin. mungkin harapannya lebih ke ekosistemnya kali ya. Ekosistemnya. Iya, harapannya di situ. Soalnya kan kita pengennya kita sama-sama disupport aja gitu. Nah, karena kita belum ada cetakan satupun dari generasi kita ya, sorry bukan bukan cetakan mungkin yang dulu, mungkin kan masih ada tuh ya band-band yang emang go nasional gitu segala macam ya kan banyak. Maksudnya yang di era kita sekarang pengennya ada satu aja. Ya, satu aja minimal ya. Gitu kan buat ke nasional. Oh, berarti ini Bukan berarti kita gitu. Kita nggak masalah mau siapapun gitu. Seenggaknya kita punya satu artis lokal yang bisa nasional lah gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya Ke situ ya. harapannya. Tapi kan nggak lepas dari main horse juga dong. Kalau misalkan main horse. Ya, kalau kita ya sesuai value juga lah. Maksudnya kalau kita pantas ya pantas gitu. Kalau misalkan nggak pantas ya kita ngakuin juga. Misalkan kita cuma punya satu lagu doang ya kita belum pantas dong. Ya kan. Nah. Jawaban paling aman ya. Paling aman. Itu jawaban template doang. Aduh. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih buat main horse. Thank you. Masih ada lagi? Oh, masih ada. Ada pertanyaan dari netizen. Oh, ada lagi. Siapa? Ayo, silakan, ayo. Siapa main horse sebenarnya? Iya. Itu sebutin lagu terbaik masing-masing. Maksudnya? Oh, jadi masing-masing Ya, kita masing-masing. nyebutin Ya, yang terbaik. masing-masing. Kayak kita lebih paham gitu. Iya. Sama pertanyaan netizen. Soalnya dia ngetik nggak jelas gitu. Oh gitu, bahasanya. oke. Apa? Barengan atau satu-satu? Enggak, satu-satu aja dulu. Tuh, Aris dulu gimana? Aris lah. Lagu baru apa? Oh, lagu kita atau lagu siapa? Iya lagu kita. Iya, Oh, lagu lagu main kita. horse Nah, ya. yang lagunya Dovan keren tuh. Oh iya. Jujur suka apa judulnya? Skies of Hope. Skies of Hope ya. Tadi kebetulan yang live sessionnya emang nggak bawain sih. Ya kalau untuk judulnya yang tadi itu yang pertama itu Knock City. Ya Knock City udah bisa didengar di streaming service manapun. Siap. Dan ada video klipnya juga di YouTube. YouTube ya. Terus yang kedua itu 10 Years gitu loh. 10 years. Oke. Ya kalau favorit ya itu dari album kita Skies of Hope itulah. Skies of Hope. Soalnya waktu itu saya sendiri juga pas dengerin Minus One mau take vokal itu kayak dengerin terus emang nggak tahu. Kan jadi nambah pertanyaan dia ini. Nah, berarti belum puas dong dengan beberapa lagu-lagu tersebut. Apa Maksudnya maksudnya? belum puas. Ada nggak sih ngerasa udah puas nggak sih? Maksudnya dengan Yang lagu yang iya, kita suka itu. Iya. Udah puas banget sih Udah yang puas main banget ya? kayak belum di mixing, belum dia apa-apain, masih demo kayak udah bagus banget. Oh, raw Masih raw ininya. banget gitu, udah bagus apalagi di mixing gitu. Mixing ya. Skies of Hope. Oke, puas. Oke, masih ada lagi nggak ya? Udah. Udah. Nanti gua apa lagi nih? Tos-tosan lagi nih. Terus lagi. Tadi ketunda tosan. Oh, iya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih untuk Main Horse yang udah hadir di Marketing Space di Shutter Stage Kreatif. Terima kasih. Thank you Bang Vin, thank you Bang Aris. Thank you, Bang. Thank you. Oke. Mungkin sekian dulu untuk konten kita kali ini. Terima kasih, gue Hendri Pitoy. Gue Anjani. Saya Arvin. Saya Haris. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.